Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Politik dari dukun hingga survei. Saudara-saudara, kalau kita berbicara politik modern saat ini, maka kebutuhan yang paling penting ya, misalnya dalam pencalonan kepala daerah adalah survei. Ya, partai-partai politik modern sekarang sudah melihat survei sebagai alat ukur yang sahih ya, indikator yang bisa memastikan apakah calon yang diusung oleh partai politik itu berpeluang meraih kemenangan atau mungkin saja mendapatkan kegagalan. Karena itu, kalau kita melihat ya perkembangan dalam beberapa dekade terakhir, survei menjadi indikator utama bagi siapa saja yang mencalonkan diri ya dalam proses pencalonan kepala daerah misalnya. Partai-partai tentu akan melakukan survei ya. Akan ada lembaga-lembaga survei yang diberi kesempatan untuk melakukan survei terhadap para calon kepala daerah. Ini berbeda misalnya ya dengan pendekatan politik di zaman old ya, di zaman-zaman yang dulu-dulu. Saat itu survei belum semasif saat ini ya. Untuk memastikan apakah calon yang diusung itu bisa menang atau tidak, orang bahkan ya ada kecenderungan menggunakan pola-pola mitis magis ya. Orang pergi berkonsultasi ya ke dukun politik, bahkan pergi bertemu dengan ya kelompok doa, melakukan ritual-ritual yang mungkin bisa memberikan arah dan kepastian apakah pasangan yang didukung itu bisa menang atau bahkan gagal. Ini pola-pola politik yang konvensional, bahkan cenderung tradisional ya. Nah, sekarang dengan pendekatan ya politik modern, partai-partai politik sudah sangat terbuka terhadap yang namanya survei. Mengapa survei itu penting? Ya, karena melalui survei ya kita bisa membaca gambaran tentang calon ya yang didukung, tentang orang-orang yang nanti akan direkomendasikan oleh partai politik. Nah, melalui survei kita bisa mengetahui seberapa populer ya, ini dalam hal popularitas orang yang akan didukung. Yang kedua, sejauh mana ya elektabilitasnya, apakah mudah atau banyak dipilih atau tidak. Lalu yang berikut adalah soal ya strategi-strategi politik yang harus dilakukan untuk meraih kemenangan ya. Karena itu dalam survei misalnya ada populasi, lalu ada sampel yang diambil secara random ya, secara acak. Tentu ini dengan kaidah-kaidah ilmiah, dengan pendekatan-pendekatan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi karena politik itu ilmu ya, politik itu adalah cabang ilmu yang memang harus dengan pendekatan ilmiah, maka survei itu mendekatkan politik kepada pola-pola saintifik, pola-pola kajian-kajian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan ya secara logik. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ya ini apa kata dukun bilang, menurut penerawangan dukun ya beliau akan menang sekian persen, atau menurut penerawangan tim doa paket kita akan menang ya, atau menurut ya hasil nujum ya orang-orang pintar di kampung paket kita akan meraih kemenangan di angka sekian persen.
Itu sudah tidak zaman lagi sekarang ya. Karena di zaman politik modern saat ini, partai-partai politik itu sudah mengandalkan survei sebagai salah satu indikator ya. Survei itu alat ukur yang paling ilmiah untuk mengukur sejauh mana calon-calon yang akan didukung itu punya popularitas, punya elektabilitas ya. Karena itu maka siapa saja yang mau bertarung dalam politik elektoral ya, baik kepala daerah, bahkan ya dalam misalnya pemilu legislatif, pilpres, kita sudah melihat itu ada begitu banyak lembaga survei ya yang melakukan kerja-kerja survei ini ya. Misalnya di pilpres kemarin ya, di saat hari H 14 Februari itu kita sudah bisa membaca dari rilis lembaga-lembaga survei itu sudah diketahui bahwa ya pasangan Prabowo Gibran ya unggul sekian persen. Walaupun banyak yang mempertanyakan, loh ini ya 270-an juta pemilih misalnya ya, lalu sampelnya cuma sekian ribu orang saja, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya, secara ilmiah, secara statistik bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa? Benar kan? Hasil survei itu memang ya hampir mendekati hasil real count KPU, saudara. Jadi ya ini kerja-kerja ilmiah. Dan saat ini partai-partai politik sudah sangat terbuka untuk melakukan survei. Karena itu ya mungkin kita sudah bisa katakan ya goodbye untuk para dukun politik atau goodbye untuk tukang doa politik. Walaupun ya kita tahu bahwa politik secara rasional itu selalu ada sisi irasionalitasnya. Nah, ini yang membuat orang masih pengen untuk terjun ke ruang-ruang konvensional dan tradisional itu. Masih ingin untuk berkonsultasi ke dukun politik, ke orang-orang pintar di kampung yang bisa melihat, menerawang seperti apa perjalanan politik itu. Tapi sejatinya politik itu ilmiah, karena itu harus juga didekati dengan pendekatan ilmiah. Survei itu salah satu pendekatan ilmiah untuk memastikan ya apakah orang yang didukung itu punya kans untuk menang atau tidak. Demikian catatan singkat saya ya. Selamat berakhir pekan, tetap sehat ya. Tuhan memberkati kita.